Mengapa Vatikan ingin menjadi seperti Disney dan Paus seperti Mickey Mouse? Sebuah pertanyaan yang banyak dari kita tanyakan. Mengapa Vatikan ingin menjadi seperti Disney dan Paus seperti Mickey Mouse? Mengapa kaum modernis berusaha mati-matian untuk menciptakan kultus mereka sendiri, dan yang mereka dapatkan hanyalah pengasingan dari umat atau pelanggan mereka? Mengapa Disney dan Vatikan begitu terobsesi dengan inklusi? Mengapa Disney dan Vatikan tidak peduli merusak reputasi mereka? Mengapa inklusi ini dan obsesi terhadap homoseksualitas, perpecahan dan skandal, tanpa memperhatikan kehancuran yang mereka tinggalkan? Kita telah mencapai zaman di mana realita telah melampaui fiksi dengan cara yang skizofrenia dan menipu. Fanatisme Vatikan dan khususnya Paus Fransiskus dalam perlombaannya menuju surga progresif, di mana wokisme adalah dogma tertinggi yang baru, dan dalam perlombaannya menuju jurang inklusi suci, telah membuat Vatikan saat ini lebih mirip Disney dan bergoglio seperti Mickey Mouse. Bedanya, Disney kehilangan uang dengan Snow White dalam perlombaan ini, dan Vatikan kehilangan jiwa di jurang neraka yang gelap, karena keras kepalanya yang inklusif. Sepertinya Vatikan ingin semakin mirip Disney, dan Paus seperti Mickey Mouse, tetapi bukan untuk membuat film, melainkan untuk menciptakan Disneyland pelangi Vatikannya sendiri. Kedua belah pihak tidak peduli dengan apapun selain memenuhi impian mereka di dunia fantasi pelangi mereka. Di satu sisi, Disney mengubah setiap karakter dari dongeng anak-anaknya menjadi homoseksual, mendistorsi sejarah dan memaksa dunia untuk menerima cara sakit dan anehnya dalam melihat fantasinya. Tetapi Vatikan dan Paus tidak kalah. Paus mengelilingi dirinya dengan tokoh-tokoh dan menunjuk seorang imam menjadi kardinal hanya karena preferensi dan tindakan pelanginya. Dan mereka ingin mengkatekisasi kita dengan khotbah baru dari teologi LGBT mereka. Maaf, saya ingin mengatakan kupu-kupu, dan bawa dalam suara pengkhotbah barunya di rumah Vatikan. Pater, Bruder Pasolini, orang mungkin berpikir bahwa Tuhan kita, menurut Pasolini, mungkin berhubungan seks dengan semua rasul, dengan temannya Lazarus dan Maria Magdalena. Artinya, menurut sosok aneh yang ditempatkan Paus di sana, Tuhan kita Yesus Kristus datang untuk membuat pesta seks dari Injilnya. Dan kekejian ini diumumkan dari ketinggian Vatikan, yang dengan suara pengkhotbah barunya di rumah Vatikan, mengklaim bahwa semua ini, menurutnya, dapat dibenarkan dan normal jika dipikirkan. Inilah fantasi baru Vatikan Disney yang diperkenalkan Paus dengan pengkhotbah barunya di rumah Vatikan. Mereka, dalam keinginan sakit dan patologis mereka, yang membuat umat Katolik ngeri, telah menjadi sekte yang sakit secara jahat, yang hanya Tuhan yang tahu bagaimana menyembuhkannya, dan yang seperti Disney, seperti klub swinger untuk keluarga, dan tampaknya menderita hiperseksualitas atau kecanduan seks. Vatikan, justru karena ia adalah gereja orang suci, para pria yang hidup selibat, penerus Kristus, dan bukan sosok-sosok menyedihkan ini yang tanpa malu dan memalukan mengekspresikan fantasi, dorongan dan perilaku seksual mereka yang tidak terkendali, yang layak mendapatkan perawatan psikologis atau kejiwaan. Mereka ingin meyakinkan kita bahwa seluruh ciptaan adalah kupu-kupu pelangi, dan oleh karena itu normal. Padahal sebenarnya itu hanyalah upaya putus asa untuk keluar dari tembok Vatikan. Baik Disney maupun Vatikan, di dunia yang normal, harus mempertahankan nilai-nilai keluarga dan tradisi, yang merupakan dasar dari masyarakat yang mempromosikan rasa hormat dan toleransi sejati. Tetapi Paus bertindak seolah-olah gereja adalah miliknya, lupa bahwa gereja Katolik adalah milik eksklusif Raja segala Raja, Tuhan kita Yesus Kristus. Disney adalah perusahaan yang didirikan dengan nilai-nilai yang terinspirasi oleh budaya Kristen, dan hari ini, kita berada dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan absurd, seperti dalam film apokaliptik. Siapa yang mengira beberapa tahun lalu bahwa perusahaan seperti Disney akan menjadi mimpi buruk bagi banyak keluarga, dan Paus, dari Basilika Santo Petrus akan mengubah gereja Katolik kita tercinta menjadi neraka. Lembaga-lembaga ini telah membuat keputusan yang telah menjauhkan mereka dari fondasi awal mereka untuk beradaptasi dengan tuntutan zaman sekarang, terutama dalam hal inklusi komunitas LGBT. Ini hanya masalah waktu,
sampai Tuhan membereskan semuanya, meskipun Paus bermain-main dengan kesabaran Tuhan. Karena, seperti Yudas, dia telah kehilangan iman, atau tidak pernah memilikinya. Disney, pada gilirannya, telah mencegah orang tua menonton filmnya dan mengunjungi tamannya, karena mereka merasa dikhianati oleh kebijakan ini, yang menyebabkan penurunan dramatis dalam jumlah pengunjung, dan pengurangan pelanggan setianya. Namun, setelah kesalahan yang jelas ini, Disney mulai memperbaiki kerusakan, menunjukkan bahwa adalah tugas orang tua untuk mendidik anak-anak mereka tentang inklusi, dan berkomitmen untuk tidak lagi mempromosikan program ideologis yang dapat merusak hubungannya dengan orang tua. Vatikan, di sisi lain, di bawah kepemimpinan Paus Fransiskus, telah mengambil sikap inklusi yang serupa, tetapi alih-alih mundur dalam menghadapi kritik, ia tetap pada jalurnya yang progresif, yang menghadapi perlawanan keras di dalam barisan umat berimannya sendiri. Gereja telah menerapkan kebijakan yang lebih terbuka terhadap komunitas LGBT, menegaskan dan mempromosikan uskup dan pastor yang terlibat dalam skandal pedofilia dan moral, tetapi dengan mengorbankan tradisi yang membentuk iman Katolik. Hilangnya panggilan, meningkatnya skandal yang melibatkan pelecehan seksual, dan penurunan jumlah umat beriman hanyalah beberapa konsekuensi dari pendekatan amoral dan ideologis ini. Alih-alih mengoreksi kesalahannya, Paus Fransiskus terus mempromosikan kebijakan inklusi, dan banyak yang bertanya-tanya sejauh mana obsesi untuk menyenangkan kelompok sosial tertentu ini merusak nilai-nilai dasar gereja. Perbedaan utama antara kedua lembaga ini terletak pada reaksi mereka terhadap krisis. Sementara Disney telah menunjukkan upaya untuk mengoreksi dirinya sendiri dan menanggapi kritik dari audiens tradisionalnya, Vatikan, sebaliknya, tampaknya berpegang teguh pada jalurnya dan tidak menunjukkan tanda-tanda koreksi atau perbaikan. Ini telah menyebabkan perpecahan besar di dalam gereja, dan beberapa meramalkan skisma di gereja Katolik. Hasil dari semua ini adalah gereja sinodal baru yang datang dengan kesombongan dan rasa tidak hormat terhadap gereja Katolik yang abadi. Modernisme telah menang, tetapi hanya di mata mereka sendiri, karena dalam upaya mereka untuk menciptakan gereja modern, mereka hanya melihat diri mereka sendiri, dan hanya peduli dengan agenda mereka sendiri. Pada akhirnya, baik Disney maupun Vatikan menghadapi dilema, melanjutkan program inklusi yang telah mengasingkan audiens tradisionalnya, atau mengubah arah dan mendapatkan kembali apa yang hilang. Jika Paus Fransiskus tidak meninggalkan kebijakan inklusifnya, gereja Katolik dapat jatuh ke dalam krisis yang lebih dalam, yang dapat menyebabkan skisma. Di sisi lain, Disney, meskipun terpengaruh oleh keputusannya, tampaknya belajar dari kesalahannya, yang memungkinkannya untuk mendapatkan kembali sebagian kepercayaan orang tua dan audiens tradisionalnya. Namun, masa depan gereja tampaknya lebih rumit. Gereja bukanlah sebuah perusahaan, dan selama Paus ini mencoba untuk lebih seperti Mickey Mouse daripada seperti Petrus, sikapnya menghancurkan gereja. Jalannya yang bejat dan tidak bermoral membawa banyak orang pada kebingungan dan ketidakpedulian. Tampaknya reputasi Paus tidak lagi menarik bagi siapapun, dimulai dengan dirinya sendiri. Inklusi telah menjadi dogma, yang bahkan kematiannya yang sudah dekat pun tidak dapat menggoyahkannya. Di jalan ini, seperti di Disney, keinginan untuk menyenangkan semua orang berakhir dalam kesepian. Anda bisa membodohi semua orang untuk beberapa waktu dan beberapa orang sepanjang waktu, tetapi Anda tidak bisa membodohi semua orang sepanjang waktu. Abraham Lincoln. Vatikan dan Disney, jalan menuju jurang inklusi. Bersambung. The Void to Radar Launching 1. Barrier to Fijiani. Sampai jumpa, a moment finan, at the age.